Ex-bos Sepang berkata, wajar sirkuit Mandalika kesulitan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Mantan CEO sirkuit Sepang Razlan Razali tidak terkejut sirkuit Mandalika mengalami masalah saat menggelar tes dan jelang MotoGP Mandalika 2022, 18 hingga 20 Maret mendatang. Razali mengatakan, sirkuit Sepang juga mengalami kesulitan saat kali pertama digunakan pada 1999, sama seperti yang dialami sirkuit Mandalika jelang menggelar balapan MotoGP bulan depan. Sirkuit Mandalika mengingatkan saya ketika sirkuit Sepang kali pertama dibuka pada 1999. Setiap kali sirkuit baru memiliki kesulitan masing-masing karena memang trek masih baru, ucap Razali dikutip dari Speedweek. Sirkuit Mandalika mendapatkan kritikan dari sejumlah pembalap MotoGP usai tes yang berlangsung pekan lalu. Pihak FIM dan Dorna kemudian memerintahkan ITDC dan MGBA untuk melakukan perbaikan di sirkuit Mandalika, termasuk pengaspalan ulang sebagian area trek. Meski menemui masalah, sirkuit Mandalika diyakini Razali akan tetap sukses menggelar MotoGP Mandalika 18 hingga 20 Maret mendatang. Ketika kami melakukan tes di sana di Mandalika, saya sudah bisa merasakan atmosfer yang bagus, kegembiraan, rasa ingin tahu dan keramahan penduduk pulau itu, ujar Razali yang saat ini menjadi bos tim RNF Yamaha. RNF Yamaha merupakan tim pengganti Petronas Yamaha yang mengganti nama di MotoGP 2022 karena perubahan sponsor. Tim asal Malaysia itu musim ini mengandalkan Andrea Dovizioso dan Darin Binder sebagai pembalap. Sirkuit Mandalika sendiri mendapat target perbaikan selesai 7 dari sebelum gelaran MotoGP Mandalika. Pihak PT PP sebagai kontraktor berencana memulai perbaikan hari ini, Minggu 20 Februari, dan percaya diri selesai tepat waktu. Selain itu, tim prinsipal RNF Yamaha yang juga mantan CEO sirkuit Sepang Razlan Razali mengaku tidak sabar merasakan kegilaan di MotoGP Mandalika 18 hingga 20 Maret mendatang. Razlan tidak bisa membayangkan kemeriahan MotoGP Mandalika 2022. Terlebih, ini adalah kali pertama sejak 1997 Indonesia menggelar balapan Grand Prix. Dalam sebuah situasi akan benar-benar gila, saya tidak bisa membayangkan semua kekacauan di MotoGP Mandalika, tetapi ini akan menjadi hal fantastis untuk Indonesia, ucap Razlan dikutip dari Speedweek. Alat berat tiba, lintasan sirkuit Mandalika siap diaspal ulang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembangunan lintasan sirkuit untuk perlombaan balap tidak boleh sembarangan. Pasalnya, arena adu kecepatan kendaraan ini membutuhkan rancangan khusus untuk menjamin keamanan pengendara. Pengamat perkerasan jalan dan aspal Purnomo mengatakan, desain subbase lintasan sirkuit terdiri dari agregat kelas A dengan ketebalan 22 cm. Untuk diketahui, agregat adalah material granular termasuk pasir, kerikil, atau batu pecah. Adapun kerikil atau batu pecah pada campuran aspal sirkuit wajib dipilih dengan benar dengan ukuran 19 mm dan bentuk yang menyerupai kubik. Kini peralatan berat milik PT PP Tbk kini telah tiba di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 19 Februari 2022. Peralatan berat tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mengelupas permukaan lintasan balap. Secara bersamaan juga akan melakukan setup aspal mixing plant sampai menunggu kedatangan sisanya. Hal ini seperti disampaikan Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria dikutip dari Antara pada Sabtu 19 Februari 2022. Kita bergerak cepat agar perbaikan lintasan sirkuit sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Alhamdulillah, sebagian besar peralatan berat telah tiba dan proses pekerjaan perbaikan bisa segera dimulai. Jelas Priyandi. Priyandi menegaskan, pekerjaan perbaikan lintasan diharapkan selesai pada 10 Maret 2022, sesuai target yang telah ditetapkan. Selain alat berat, kata Priyandi, PP juga telah memastikan kesiapan bahan baku untuk pengaspalan. Tim dari PT PP yang berada di Palu dan didampingi konsultan sudah memastikan kualitas bahan baku dan memastikan loading bahan baku ke atas kapal yang akan dikirim dalam waktu dekat untuk dijadikan lapisan aspal yang baru, kata Priyandi. Sebelumnya, Direktur Utama PT PP Novel Arsyad memastikan pihaknya berkomitmen menjadikan lintasan sirkuit Mandalika memenuhi standar keselamatan dan keamanan balap, serta menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Teknologi, metode, material, serta peralatan kerja juga menggunakan spesifikasi terbaik sesuai standar FIM, ujar Novel. Novel melanjutkan, perseroan akan melakukan pengelupasan aspal lapisan teratas lebih kurang tebalnya 4 cm dan langsung diaspal ulang. Pengaspalan dilakukan di segmen tikungan 16,5 yang menuju lintasan lurus sepanjang 507 meter hingga tikungan 5,5 yang menuju tikungan 6, 7, 8, dan 9. Total secara keseluruhan pengaspalan yang dilakukan mencapai 17,5% dari keseluruhan lintasan. Mandalika penuhi kualifikasi dunia setelah top speed di atas target. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Rata-rata top speed pembalap dalam tes pramusim MotoGP Mandalika 2022 di atas 300 km per jam, sehingga sirkuit Mandalika memenuhi kualifikasi olahraga balap dunia, kata Abdul Bar M. Mansur, Direktur Utama ITDC, dalam keterangan persnya pada Kamis 17 Februari 2022. Dalam official test yang diikuti 24 pembalap pada 11 hingga 13 Februari 2022 itu, pabrikan Ducati berhasil merajai catatan tertinggi. Adapun Johan Zarco dari tim Pramac Racing memimpin catatan top speed dengan melaju sampai 314,8 km per jam di trek lurus sirkuit Mandalika pada hari ketiga di tes trek sepanjang 4,31 km. Mansur menjelaskan, pihaknya melakukan evaluasi internal terhadap apa yang sudah berjalan dalam pre-season test dan pihaknya mendapatkan catatan bahwa tes di hari pertama pada 11 Februari 2022 pada pagi harinya, top speed pembalap mencapai 285 km per jam. Kemudian tes ditunda karena ada pembersihan sirkuit. Setelah dilakukan pembersihan, pada siang harinya tes dilanjutkan. Pada hari pertama, hari Jumat, top speed yang dicapai oleh Johan Zarco sudah mencapai 314,8 km per jam, yang artinya bahwa pembalap sudah melakukan adjustment. Jika kami juga melakukan pembersihan di hari pertama, sehingga pembalap bisa mencapai top speed yang memang diharapkan sekitar 310 km per jam ke atas atau 1 menit 33 detik per lap, ungkapnya. Kemudian di hari kedua dan ketiga juga dimulai tepat waktu tanpa ada penundaan. Pembalap juga semakin meningkatkan performanya. Jadi top speed hari pertama sampai ketiga semuanya mencapai 314 km per jam, ungkap Abdul Bar seperti dilansir dari Antara. Sementara itu Andi Satria, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association menambahkan, pihak Dorna dan FIM juga telah memberikan masukan perbaikan dalam hal estetika pada sirkuit, seperti pengecatan sisi lintasan pada motif tenun, perbaikan tenda untuk marshal di sisi lintasan, dan beberapa detail lainnya. Selain catatan review lintasan dan kebersihan, secara umum pihak penyelenggara balap puas dengan kondisi sirkuit internasional tersebut. Juga soal petugas di lintasan sepanjang ajang pre-season. Ada sekitar 400 marshal baru yang dilatih
dengan kami mendatangkan marshal berlisensi COC dari Malaysia sebanyak 3 orang. Jadi dari Dorna dan FIM mengungkapkan kepuasan mereka melihat sigapnya petugas lintasan termasuk soal keamanan, dokter, juga lintasannya sendiri.